Bayangkan, jika saat ini Anda berdiri di atas tanah yang menjadi jalur sesar aktif yang mengakibatkan gempa bumi, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak mungkin sesar aktif ini jumlahnya akan bertambah. Seperti misalnya kemungkinan yang terjadi seperti yang di gempa Cianjur yang kemarin, ini kemungkinan dia memang berpotensi menjadi sumber gempa bumi baru atau sesar baru yang mana notabene di luar zona sesar Cimandiri. Tidak, kami tidak sedang menakut-nakuti atau apa. Ini semacam mitigasi yang harus dilakukan jika hal yang kami sebutkan tadi terjadi pada Anda yang hari ini tengah melihat video ini. Ini Pulau Jawa. Pulau yang menurut data BPS tahun 2021 memiliki luas sekitar 129.442 km persegi. Jawa menjadi salah satu di antara 5 pulau terbesar di Indonesia. Tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Berdasarkan survei tahun 2020, Pulau Jawa dihuni sebanyak 151,6 juta jiwa atau setengah populasi Indonesia. Bayangkan, pulau seluas ini memiliki 38 sesar aktif yang mampu mengakibatkan gempa bumi dan kerusakan seperti yang baru-baru ini terjadi di Cianjur. Keberadaan sesar aktif perlu kita ketahui bersama. Pengetahuan seperti lokasi, sebaran, zona sesar aktif, dan karakteristik gempa akan mengurangi resiko ancaman. Kotak-kotak yang ada di peta ini berisi nama sesar aktif dan potensi gempa bumi. Kemudian, garis-garis merah menunjukkan lokasi sesar aktif, termasuk kategori apakah sudah dikonfirmasi, disimpulkan, atau diperkirakan. Dari buku yang dikeluarkan Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, kita akan terangkan satu persatu sesar yang ada. Kita mulai dari sesar yang ada di Jawa Barat. Di sini ada sesar Cimandiri. Sesar ini memanjang mulai dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, mengarah ke timur laut melewati Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Sesar ini memiliki potensi magnitudo 6,7 dan pergeseran 0,55 mm per tahun. Berikutnya, sesar Cimandiri segmen Nyalindung Cibeber. Sesar ini memiliki potensi magnitudo 6,6 dan pergeseran 0,4 mm per tahun. Ada juga sesar Cimandiri Raja Mandala. Potensi gempanya sebesar magnitudo 6,6 dan pergeseran 0,1 mm per tahun. Selain itu, ada sesar Lembang. Sesar ini membentang sepanjang 29 km dari Gunung Manglayang di timur Bandung sampai di wilayah Padalarang. Sesar ini memiliki potensi gempa magnitudo 6,8 dengan pergeseran 2 mm per tahun. Berturut-turut ada sesar Subang, sesar Garsela, sesar Garsela Rakutai, sesar Ciremai, sesar Cirebon, sesar Cirebon II, sesar Citarik, dan sesar Baribis. Sesar Baribis membentang dari Kabupaten Purwakarta sampai ke perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka. Jalur sesar Baribis meliputi Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Panjang sekitar 100 km persegi. Ini merupakan sesar terpanjang di Pulau Jawa.
Mari kita beranjak ke Jawa Tengah. Di sini ada 13 sesar aktif di daratan. Selain itu, di selatan Jawa terdapat zona megatrust. Dari 13 sesar yang ada, di antaranya Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ungaran 1, Sesar Ungaran 2, Sesar Pati atau Lasem, Sesar Muria, Sesar Aji Barang, dan Sesar Merapi Merbabu. Rata-rata potensi magnitudo sebesar 6,5 dengan pergeseran tanah 0,1 mm per tahun. Selain itu, berturut-turut ada Sesar Brebes, Sesar Tegal, Sesar Pemalang, Sesar Pekalongan, Sesar Semarang, Sesar Rawapening, dan Sesar Purwodadi. Ada juga yang tak kalah bahaya, Sesar Opak. Sesar ini melintang dari Prambanan ke selatan kurang lebih 30-40 km sampai di Palung Jawa. Sesar ini juga beberapa kali menyebabkan gempa bumi di Yogyakarta. Tercatat pada Oktober 2019 silam terjadi 3 kali gempa kecil yang terjadi dalam 4 hari. Gempa pertama terjadi pada 4 Oktober pukul 18.16 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 2,0. Gempa kedua pada 6 Oktober pukul 2.09 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 2,4. Gempa terakhir pada 7 Oktober pukul 22.36 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 2,1. Sesar Opak sendiri memiliki potensi magnitudo 6,6 dengan pergeseran 0,75 mm per tahun. Setelah Jawa Tengah, kita bergeser ke Jawa Timur. Di provinsi ini ada 7 sesar aktif dan 6 segmen sesar. Dari 7 sesar yang ada, 3 diantaranya belum teridentifikasi secara rinci, yakni Sesar Pasuruan, Probolinggo, dan Sesar Wonorejo. Selain 3 sesar yang belum teridentifikasi, ada sesar aktif dan segmen sesar yang perlu diperhatikan, yakni Sesar Naik Pati, Sesar Kendeng, Sesar Surabaya, Sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala, dan Sesar Baewan Fault. Sementara untuk segmen sesar ada segmen Demak, Purwodadi, Cepu, Blumbang, segmen Surabaya, dan segmen Waru. Akibat dari sesar ini, 17 kota dan kabupaten di Jawa Timur terdampak potensi magnitudo 6,1. Ada Kabupaten Malang, Lumajang, Blitar, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Kota Batu, Kediri, dan Kota Malang. Berdasarkan dari interaksi gaya tektonik yang berarah utara selatan ya. Jadi utara selatan di Pulau Jawa, demikian juga hampir sama di Sumatera. Ini kemungkinan di Jawa itu tidak akan terbentuk sesar mendatar dalam dimensi yang cukup panjang seperti halnya sesar Sumatera. Jadi kemungkinan pola utamanya adalah yang berarah barat timur yang notabene merupakan sesar naik. Kalau sebaiknya sih jangan bermukim di garisnya. Cuma kalau warga nggak tahu, nah ini merupakan permasalahan tersendiri. Jadi mau nggak mau ya harus lakukan upaya-upaya mitigasi. Bencana demi bencana yang terus berulang
seharusnya menjadi pengetahuan untuk mitigasi. Jika jumlah sesar di Pulau Jawa terus bertambah, kita perlu berbenah. Jadi untuk perkembangan prekursor deteksi gini untuk kejadian gempa bumi saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan gitu. Sehingga ya mau nggak mau mungkin upaya-upaya mitigasi non-struktural ya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di jalur kepatuhan aktif, kemudian di kawasan rawan gempa bumi, ini mau nggak mau memang istilahnya sambil menunggu hasil yang lebih baik untuk studi ini harus ditingkatkan upaya mitigasinya. Kali ini Cianjur. Tak menutup kemungkinan setelahnya adalah daerah yang kita tempati hari ini.